Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini eh, sebenarnya yang kedua kali ini ya Pak Sarja, karena rekaman yang pertama ada kendala teknis ya kemarin itu. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar Pak Sarja. Ya, oke. Oke, sobat-sobat semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada ya. Kali ini Peta Islam mau mencoba untuk berkolaborasi ya dengan channel Saung Pak RW, yaitu pemiliknya Pak Sarif Hidayatullah. Beliau ini sering juga untuk mengisi ya, atau ikut berpartisipasi dalam game-game lain seperti Kampian mungkin dan mungkin lain-lain juga ya Pak Sarif ya. Jangan lupa sebelum menonton video ini berlanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya Peta Islam dan channel Saung Pak RB. Jangan lupa untuk nanti komen, ya. Komen, kemudian bisa berkomentar seperti itu, saran dan kritik dipersilakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan pengantar ya bahwa Peta Islam dan Saung Pak RB ini ingin mengulas ya kajian mengenai bahasa, yaitu untuk yang pertama itu fokusnya kepada sorof ya, sorof. Ya. Dan ini akan kita mulai eh, belajar ini dari nol. Artinya bagi siapapun yang ingin eh, berkeinginan ingin belajar sorof ini mulai dari nol, maka silakan ikuti channel-channel ini ya. Oke, mungkin untuk pertama kalinya ini kita perkenalan dulu. Pak Tarif. Silakan, monggo waktu dan tempat bersilakan. Oke. Kenalan lagi Pak Tarif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini jumpa lagi dengan channel Peta Islam dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang mungkin ingin meluangkan waktu untuk mendalami belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Quran ya. Insya Allah kita bisa teruskan lanjutkan program ini. Kita mulai dari belajar sorof, kemudian nanti mungkin belajar nahunya ya. Teman-teman sekalian, kalau berkaitan dengan ilmu sorof dan ilmu nahu, saya pribadi bukanlah ahlinya, tapi sekedar ingin menambah ilmu dan berbagi ilmu lah. Karena prinsipnya begini, kalau kita bagi-bagi duit, uang kita tuh makin berkurang, bukan makin bertambah. Tapi kalau bagi-bagi ilmu yang sedikit itu ilmunya akan bertambah ya. Sehingga Betul, betul. pada kesempatan ini bukan berarti saya banyak ilmu, tapi dengan ilmu yang sedikit kita ingin berbagi agar kita semua juga bertambah ilmu. Berikutnya, kalaupun misalnya kita belajar nahwu atau sorof, banyak istilah-istilah yang barangkali buat kita yang baru belajar mungkin terasa asing ya, terasa aneh. Namun saya mohon tetap diikuti saja dulu karena sesuatu yang asing, sesuatu yang baru ya kalau memang kita baru berkenalan mungkin masih sulit untuk mengingat. Tapi lama-kelamaan insya Allah kita bisa memahami ya. Sama seperti katakanlah kita punya teman gitu kan, teman dari kecil, katakanlah teman dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Satu ketika kita sudah berpisah lama, mungkin memori-memori yang dulu itu masih terkenang, masih teringat kan gitu ya. Kenapa? Karena kita mengalami langsung dan kita memang berkenalnya sudah lama. Mungkin ngelihat orangnya dari belakang aja kita sudah kenal nih gayanya siapa kan gitu. Atau mungkin kalau via telepon tanpa mengenal wajahnya, cukup dia kenal suaranya saya sudah tahu ini siapa kan gitu. Begitu juga dengan belajar bahasa, ya di awal barangkali kita menemukan kesulitan, mungkin sering lupa dan sebagainya,
Itu harap dimaklum saja, nanti juga lama-lama akan terbiasa, akan ingat lah ya. Nah, materi kita mungkin di awal karena bicaranya adalah dari nol, ya sama-sama kita belajar dari nol. Kalau urutan bahasa itu, katakanlah kan bahasa ini misalnya kita bandingkan dulu ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia itu ada kata, kemudian nanti kata itu dikumpulkan menjadi kalimat, kan gitu ya, dirangkai menjadi kalimat. Tapi untuk istilah ya, ini istilah bahasa Arab, yang dimaksud dengan kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab istilahnya kalimah, gitu ya, kalimat. Nah, nanti kalimat-kalimat itu dikumpulkan sehingga menjadi jumlah. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia adalah jumlah dalam bahasa Arab. Nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Atau dalam bahasa Indonesia ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat nominal, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Kemudian kalau kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Begitu juga dalam bahasa Arab, ada kalimat ismiyah, ya. Kalau kalimat ismiyah diawali dengan isim. Kemudian kalimat fi'liyah diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Nah, secara umum nanti akan terbagi belajar sorof dan belajar nahu. Belajar sorof itu belajar tentang perubahan bentuk kata. Kemudian kalau belajar nahu itu belajar tentang susunan kata ya, atau tata bahasanya ya. Jadi belajar perubahan katanya itu belajar sorof, belajar tata bahasanya adalah belajar nahu. Jadi kita nanti awali dulu dengan belajar sorofnya ya. Kemudian secara garis besar, jadi bahasa Arab itu ada terbagi tiga, katanya atau kalimatnya terbagi tiga. Yang pertama namanya isim, yang kedua namanya fi'il, yang ketiga namanya huruf. Saya ada beberapa ini Mas, software yang barangkali kalau teman-teman mau minat ya bisa lah, nanti tolong kirimkan alamat emailnya atau alamat WhatsApp-nya, nanti kita bisa kirim via email atau kita via WhatsApp ya. Silakan saja itu tulis di kolom komentar, mungkin teman-teman yang minat ya akan kita kirimkan materi-materi itu dalam bentuk tertulis lah ya, soft copy-nya. Nah, kalau yang pertama tadi ada isim, ada fi'il, ada huruf ya, ada tiga kategori itu. Jadi bahasa Arab terbagi tiga itu, isim, fi'il, huruf. Isim itu adalah kelompok kata benda, ya. Kemudian kata benda juga nanti bisa namanya keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya ya, digolongkan menjadi isim. Kemudian fi'il itu adalah kata kerja atau yang dianggap atau yang digolongkan menjadi kata kerja. Karena tidak semua kata kerja sih sebetulnya. Menurut versi bahasa Indonesia tidak semua kata kerja, tapi menurut versi bahasa Arab itu dianggap kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf ini bukan seperti alif, ba, ta, sa ya, tapi huruf yang memang punya arti lah. Huruf walaupun satu atau dua huruf, tapi dia punya arti tersendiri. Tiga itu. Kita kalau ingin belajar lebih awal, ya kita belajar dulu tentang sorofnya, tentang perubahan kata. Perubahan kata itu nanti ada bentuk isimnya, ada bentuk fiilnya. Nah, bahasa Arab itu untuk kata dasar itu kalau kita mengacu pada kamus ya, biasanya kan kalau kita mau buka kamus itu kita cari kata dasarnya. Kata dasarnya itu kita ambil dari tiga huruf pokoknya ya. Jadi dasarnya itu dari tiga huruf, nanti dari tiga huruf itu berkembang menjadi beberapa huruf ya, kata kerja yang beberapa huruf atau kata benda yang beberapa huruf itu ya. Tapi dasarnya dari kata dari tiga huruf ya. Ini konteks pembelajarannya itu nanti terbagi menjadi tiga berarti ya untuk belajar bahasa Arab ini kalau saya. Ya gini, jadi kalau ini ya secara global dulu saya sajikan. Okay. Yang ini bisa nanti teman-teman bisa saya kirimkan ya softwarenya. Ini ada kaidah sorof. Sorof itu belajar isim, belajar fiil dan belajar huruf ya. Kemudian ada kaidah nahu ya. Ada nahu itu belajar
kalimat ya, atau belajar sibul jumlah. Sibul jumlah itu yang mirip-mirip dengan kalimat. Nanti rangkaiannya banyak di sini, dan ini juga masing-masing ada keterangannya ya. Kalau kita klik-klik di sini, ini juga nanti muncul apa namanya, keterangan-keterangan dari setiap istilah-istilah ini ya. Nah, itu memang intinya nanti kita belajar nahwu, belajar sorof. Belajar nahwu itu belajar isim, fiil, dan huruf. Nanti belajar sorof itu belajar isim, fiil, dan huruf. Kemudian belajar nahwu itu belajar kalimatnya ya, tata bahasanya lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau sebentar ya, selanjutnya coba saya ingin tampilkan yang belajar sorofnya nih ya. Oke, oke. Belajar sorofnya ini sebetulnya sederhana. Saya ambil dari buku Kitabut Tasrif ya. Bukunya cukup ya kira-kira nggak terlalu tebal sih. Tapi ini saya ringkas lah ya. Saya ringkas menjadi bagan-bagan sorof seperti ini ya. Ini saya kutipkan, saya ambilkan dari buku Kitabut Tasrif ya. Dari buku Kitabut Tasrif itu uraiannya cukup panjang lebar. Tapi ini udah saya ringkas saja, nanti jadi bagan-bagan ya, bagan-bagan atau kotak-kotak yang nanti kita kelompokkan menjadi kata kerja atau kata benda ya. Seperti ini misalnya, jadi dari satu kata yang terdiri dari 3 huruf itu nanti bisa kita kembangkan ke kiri, ke samping itu menjadi 12 kolom, ke bawah nanti menjadi 14 kolom gitu ya. Jadi bahasa Arab itu satu kata atau apa namanya, satu kalimah ya dalam istilah bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab, satu kata yang terdiri dari 3 huruf itu nanti bisa kita kembangkan ke kiri ada 12 kolom, ke bawah ada 14 baris gitu ya. Nah, tentu kolom-kolom itu masing-masing punya arti, dan ke bawah baris juga masing-masing punya arti. Saya untuk perkenalan yang kali ini saya sebutkan dulu atau saya perkenalkan dulu istilah-istilah kolomnya ya. Jadi cukup satu kolom ini, satu halaman ini kita pelajari, kemudian nanti ditambah lagi uraian untuk kolom baris yang ke bawah itu nanti akan lebih mudah untuk memahami sorof-sorof pada yang lain. Ibaratnya ini 2 lembar halaman ini itu adalah kunci untuk memasuki sorof lebih dalam. Jadi kalau kuncinya ini kita sudah pegang, insya Allah bisa masuk ke dalam lebih dalam lagi ya, lebih jauh lagi. Yang pertama, kolom pertama itu istilahnya fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja telah ya. Jadi nanti kalaupun diartikan itu artinya telah ya. Kemudian yang kolom kedua ini fi'il mudhore ya. Fi'il mudhore itu artinya kata kerja sedang atau akan. Jadi nanti kita terjemahkan menjadi kata kerja yang diawali dengan telah, sedang atau akan ya. Kemudian yang kolom ketiga namanya isim masdar. Isim masdar ini bentukan dari kata kerja 3 huruf ya. Kata benda bentukan dari kata kerja 3 huruf, atau mungkin istilahnya kalau tidak salah dalam bahasa Inggris istilahnya gerund ya. Jadi kalau go jadi going gitu kan, kalau read jadi reading ya, itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Arab itu istilahnya namanya masdar, tapi nanti bentuknya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya kolom keempat namanya isim fa'il. Isim fa'il ini menyatakan pelakunya ya, pelaku dari pekerjaan tersebut. Kalau misalnya menulis berarti ini penulis gitu ya. Kemudian isim maf'ul, kolom yang kelima, isim maf'ul itu adalah objeknya ya, yang menjadi objek. Misalnya kalau menulis berarti ini tulisan, fi'il masdar isim masdarnya tulisan. Kalau isim maf'ul berarti yang ditulis gitu ya. Kemudian kolom ke-6 itu fi'il amr ya. Fi'il amr itu untuk kata kerja perintah. Kemudian kolom ke-7 itu fi'il nahi, itu kata kerja larangan. Kemudian yang ke-8 itu isim makan, itu kata benda keterangan tempat ya.
Kemudian yang ke-9 isim zaman, kata benda, keterangan waktu. Kemudian yang ke-10 isim alat. Isim alat itu ya kata benda yang menunjukkan pada alat untuk bekerja itu ya. Kemudian yang berikutnya ke-11 namanya fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul itu sebetulnya kalau di kolom 1 namanya fi'il madi maklum. Kalau kita terjemahkan dia adalah kata kerja aktif. Jadi kalau kita terjemahkan berawalan me. Tapi kalau fi'il madi majhul itu kata kerja pasif. Jadi kalau kita terjemahkan nanti berawalan di ya. Kalau di sini membaca berarti di sini dibaca ya. Di sini makan ya atau memakan, di sini dimakan gitu ya. Kemudian fi'il mudhari majhul juga sama ya. Kalau di sini fi'il mudhari maklum itu berawalan me ya. Sedang me titik-titik atau akan me titik-titik ya. Kalau di sini sedang atau akan di gitu ya. Jadi pakai awalan di. Nah, kira-kira itu 12 kolom yang perlu kita ketahui. Nanti ke bawahnya ada 14 baris ya. Ada 14 baris ya. Bentar dulu Pak Sarif. Oke. Oke, ini jangan panjang-panjang dulu nih Pak Sarif, ini bagi yang ya. dari nol ini mungkin agak pusing ya. Jadi mungkin gini Pak Sarif. Ya. Dari penjelasan tadi itu yang pertama itu untuk belajar bahasa Arab itu kan terbagi 3 ya. Iya. Dalam konteks itu. Terbagi pola 3 besar pandangannya itu ya. untuk mempelajari apa tadi sorof, nahu. Ya. Jadi ada sorof, ada nahu ya. Sorof ya, itu belajar teori kata, nahu belajar teori kalimat ya. Teori kalimat. Nah, itu kan sebagai apa namanya? Big picture-nya kan itu dulu kan, untuk belajar itu kita harus menguasai sorof dan nahu gitu. Kemudian untuk sorof itu kan berarti terbagi menjadi 3 ya tadi ya. Iya. Yaitu yang sedang kita isim, fokuskan ini adalah isim, fi'il, huruf. kemudian huruf. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman agar nanti bisa apa namanya, memetakan dulu lah. Oh, kita mau mempelajari dari sorof dan nahu ini kita pelajari sorof dulu, dan sorof ini kita pelajari pola pertama tadi yang mencakup isim dan fi'il tadi ya. Iya. Dan fi'il. Nah, kemudian untuk yang pola pertama tadi kan baru satu mendatar tadi yang diurai gitu ya. Iya. Ya. Itu pun bisa nanti dicoba-coba mungkin untuk teman-teman untuk mengganti misalnya polanya tadi kan fa'ala. Nah, nanti bisa dicoba-coba dipelajari untuk diganti misalnya doroba atau apa misalnya seperti itu untuk di ya. gitu kan Pak Sarif ya? Ya, nanti kan setelah kita memahami terus kita harus latihan ya. Oh iya, latihan. Dalam konteks kita memahami teori mananya gitu. Iya, teori dulu lah ya. Oke, siap. Oke. Mungkin sampai situ saya secara pribadi nangkap. Mungkin bagi teman-teman nanti bagi yang belum menangkap nanti bisa diulang-ulang atau bisa komentar. Iya, ya mungkin kalau memang belum memahami coba nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Iya, silakan. Lanjut ya. Mau dilanjut Pak Sarif. Saya masih tergolong masih mudah ditangkap. Sebentar ini. Oke, begini. Jadi bagian yang pertama itu ke kiri itu ada 12 kolom. Nah, yang ke bawah ini sebetulnya adalah kolom baris-baris yang menyatakan pola-pola ya. Jadi ini misalnya ini pola 1 berarti baris ke-1, pola 2 baris kedua, pola 3 baris ketiga, pola 4 baris keempat dan seterusnya ya. Nanti urutan sih nggak mesti berurutan seperti ini, yang penting kita tahu aja polanya ya. Polanya. Iya, misalnya kata dasarnya kan itu yang kolomnya besar itu artinya kan sama gitu ya. Iya, sama. Yang nggak perlu ditulis ulang gitu artinya kan. Oke, iya betul. Nah, jadi misalnya begini ya, saya kasih contoh dulu. Ini pola 1 misalnya fa'ala. Pada posisi fi'il madi dia fa'ala, kemudian baris pertama berarti ya. Iya. Baris pertama ya. Iya, baris pertama fa'ala, kemudian yaf'alu. Kemudian fa'lan.
kemudian fa'ilun, kemudian maf'ulun, kemudian ini if'al, la taf'al, kemudian maf'alun yang ke-8 ya. Kemudian maf'alun lagi yang ke-9. Jadi 8 dan 9 ini selalu sama nih ya bentuknya sama. Ya. Jadi maf'alun. Tapi yang menentukan apa Pak Sarif itu? Yang menentukan kapan ini harus konteks ya? Oh iya, kapan digunakan sebagai isim makan, kapan sebagai isim zaman ya. Jadi kita nanti ketika membaca kalimat teksnya itu ya ketika ada kata seperti ini mau menjadi arti isim makan atau isim zaman ya nanti sesuaikan dengan kalimatnya karena bentuknya sama ya. Oke. Ya. Kemudian yang ke-10 mif'alun. Ya, mif'alun. Kemudian yang ke-11 fu'ila. Yang ke-12 yuf'alu. Nah, nggak apa-apa nanti dipahami pelan-pelan ya. Kalau misalnya saya ulang lagi dari pertama, baris pertama ini fa'ala artinya telah bekerja. Kalau yaf'alu kolom kedua artinya sedang atau akan bekerja. Nah, yang ketiga fa'lan itu bisa nggak Pak Sarif? Yang mudhari itu bisa selalu nggak? Maksudnya selalu? Ya, saya tuh pernah dengar itu maknanya bisa sedang, akan, dan terus menerus kerja. Oh itu nanti lain lagi ya, lain lagi nanti ada lagi. Oke, siap. Ada penjelasan tersendiri. Sementara itu dulu ya. Oke. Sementara fi'il madi fa'ala itu artinya telah bekerja. Kemudian fi'il modore yaf'alu itu artinya sedang bekerja. Sedang atau akan bekerja. Kolom ketiga fa'lan. Fa'lan ini pekerjaan. Nah, gitu. Ya, tinggal tambahkan akhiran an ya menjadi kata benda. Kemudian yang keempat fa'ilun. Fa'ilun itu pekerjanya ya, yang melakukan. Yang kerja, yang bekerja ya, yang bekerja. Kemudian maf'ulun. Maf'ulun itu artinya yang dikerjakan, gitu ya. Kemudian berikutnya yang keenam if'al. If'al ini kan kata perintah ya, fi'il amar. Jadi kerjakanlah, gitu ya. Kerjakanlah. Iya, kerjakanlah. Apa? Iya, kerjakanlah ya, kan kata perintah. Kemudian yang ke-7 fi'il nahi, larangan, itu artinya jangan dikerjakan ya. Jangan kamu kerjakan. Berikutnya yang ke-8 dan 9 isim makan isim zaman ini maf'alun, isim makan artinya tempat bekerja. Kemudian isim zaman artinya waktu bekerja. Gitu ya. Kemudian ini mif'alun yang kolom ke-10 alat bekerja. Ya, alat bekerja. Kemudian yang berikutnya fu'ila ini pada kolom ke-11 dia artinya telah dikerjakan. Kemudian yuf'alu itu artinya sedang dikerjakan, sedang atau akan dikerjakan. Nah, ini pola satu dulu ya. Pola satu dulu kira-kira seperti pertama itu. Ya, baris pertama ya. Ya, misalnya kata kerjanya kita ganti contoh ya. Misalnya menolong lah. Nasoro itu artinya menolong. Jadi kalau kolom pertama artinya telah menolong. Telah menolong. Kolom kedua sedang atau akan menolong. Kolom ketiga pertolongan. Kalau kolom keempat yang menolong. Yang menolong. Orangnya ya. Orangnya. Kalau yang kelima yang ditolong. Oke. Kolom ke-6 tolonglah. Nah, gitu ya. Kalau yang ke-7 jangan kamu tolong. Nah, yang ke-8 tempat menolong. Tempat menolong. Iya. Yang ke-9 waktu menolong. Waktu menolong. Yang ke-10 alat menolong. Yang ke-11 telah ditolong. Ya. Yang ke-12 sedang atau akan ditolong. Kira-kira begitu ya.
Jadi Ya, untuk ya. memahami kolom 1 sampai kolom ke-12, perubahan artinya seperti itu kira-kira. Tapi nanti Hmm, perubahan katanya, ya mungkin nanti akan kita uraikan dan akan kita latihan dulu ya, biar oke, bisa lebih memahami. oke. Berarti artinya nanti siapa saja teman-teman bisa latihan sendiri ya, Pak Sarif ya, untuk Oke, iya, iya, iya. pola 3 huruf itu untuk nanti di secara teori maknanya gitu ya, Pak Sarif ya. Iya, teori maknanya ya. Nah, Oke, saya nggak apa, saya global dulu ya, saya jelasin. oke, siap, siap. Kalau baris kedua kalau yang di sini faala, uh, Hmm, yaf'alu. Kemudian kalau yang baris kedua faala yaf'ilu. Nanti hmm, fiil mudorenya bentuknya yaf'ilu. ya, ini. Nanti kalau yang ketiganya sama fa'lan, Hmm, fa'ilun, ya. maf'ulun. Yang berikutnya ini if'al, apa if'il. Ifoni. Kalau baris Oh, pertama itu if'al, baris keduanya if'il. oh, Kemudian la taf'il, maf'ilun, apa? Maf'ilun ya. iya, iya. Menyesuaikan fiil mudorehnya ya. Iya Contoh betul. yang I Iya, gitu ya. betul. Karena dari videonya yaf'ilu, maka di sini if'il. La taf'il, Hmm, maf'ilun, maf'ilun. Nah, kalau yang ini sama ya. Saya bikin besar ini karena dia sama ya. Uh, oke. Maf'alun, fu'ila, yuf'alu ini sama. Nanti juga Ya. begitu, kolom ketiga, apa baris ketiga juga sama. Ini Hmm, fa'ala yaf'ulu. ya hulu. Oh. Nah, nah, ini sebetulnya belum kita dalami dulu, tapi ini Hmm, ringkasan saja beberapa pola ya. Sebetulnya pola itu ya. ada yang sampai 24 sampai 26 juga ada, tapi ini saya kutipkan hanya Hmm, sampai 15 saja. oke. Karena nanti yang lain-lain bisa lah, bisa kita apa namanya, kalau sudah dikasih kuncinya bisa dibuka sendiri lah kan gitu. Hmm. Yang penting begini, pola 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kata apa namanya, kata kerja dengan 3 huruf, tiga Tiga huruf huruf. pokok. Tiga. Kalau pola ke-7, ke-8, ke-9 eh, apa itu sudah 4 huruf ya. Mungkin sampai 6 dulu Pak Sarif. Nanti. Oh iya iya, oke, nggak apa-apa. Ya, Nggak, ini ya, ini ya. anu aja nih, biar biar secara global dulu ya. Oh, global. Global Oke, dulu oke ya. lah, oke lah. Oke Oke lah. ya. Jadi kolom apa, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu 3 huruf pokok. Yang Hmm, ke-7, ke-8, ke-9 itu 4 huruf ya. Jadi kata kerja 4 huruf. Yang ke-10, ke-11 itu sudah eh, apa nih? Sudah 5 huruf nih ya. Kemudian yang ke-12 juga 5 huruf. Yang ke-13 juga 5 huruf, yang ke-14 juga 5 huruf. Yang ke-15 6 huruf. Jadi itu aja sih, hmm. nanti untuk uraian berikutnya nantilah akan kita bahas satu-satu baris setiap pola ini ya. Oke, 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 oke. Oke, Pak Sementara itu Sarif. dulu Mas, sebelum kita masuk ke apa? Ya, Ke pola pecahan yang ke bawah ya. iya, iya. Karena kalau kalau orang awam itu melihat satu lembar itu aja udah banyak apa namanya tulisan-tulisan itu udah apa ini maksudnya kan gitu kan. Karena Karena namanya sebenarnya itu ringkasan, ini sudah saya iya, ringkas iya, menjadi dari satu iya. buku, kita ringkas jadi satu Hmm. lembar gitu ya. Tapi artinya kalau kita sudah menemukan polanya itu sebenarnya nggak pusing-pusing amat gitu. Paling tidak kan Ya, tadi sudah dijelaskan untuk baris pertama, oh pengertiannya ini, perubahannya ini, ikutannya ini. Nah itu mungkin ya. nanti bisa sambil ini ya, sambil dipraktekkan, diaplikasikan, dibuat latihan Oke. gitu ya bisa saja. Karena kalau tahu tapi nggak pernah dicoba ya sama aja itu nanti Iya betul. malah malah lupa seperti itu ya. Oke. Jadi Berarti begini sih, artinya gini ya Pak Sarif ya. ya. Gimana? Gimana Pak Sarif? Oke, saya lanjut dulu ya ke lembar kedua. Tapi lembar pertama memang baru baru sekelumit lah, belum kita bahas Oh, lebih mungkin dalam. jangan dulu Pak Ya, Sarif. Jangan dulu aja ini jangan dulu ya. baru awal ini jangan. Nanti biasa kalau apa namanya pengalaman saya itu satu dulu aja lah. Oke, Jangan oke yang ya. berlanjut gitu kan. Hmm. Biar ringan aja. Ya mungkin kalau bagi Pak Sarif itu sudah di luar kepala udah pengen ke sana kan, tapi kalau bagi orang yang ya kemampuan orang itu kan berbeda-beda Pak Sarif. Ada yang penangkap Oke, lebih oke ya, ya, cepat, oke, ya nggak kan apa-apa. ya seperti itu.
Ya, oke, berarti untuk pertemuan sekarang ini kita bahas dulu ada 12 kolom ke samping, di mana nanti kolom pertama tadi artinya telah bekerja, kemudian kolom kedua sedang atau akan bekerja, Ya. kolom ketiga pekerjaan, kolom keempat yang bekerja, kolom kelima yang dikerjakan, kolom keenam kerjakanlah ya kata perintah, kolom ketujuh larangan ya jangan dikerjakan, 89 itu tempat bekerja dan alat bekerja, yang ke-10 tempat dan waktu bekerja ya, yang ke-10 alat bekerja, yang ke-11 telah dikerjakan, yang ke-12 sedang atau akan dikerjakan. Tinggal nanti pekerjaannya itu tinggal diganti saja ya. Jadi kalau menolong berarti telah menolong, sedang menolong, pertolongan, yang menolong, yang ditolong, dan seterusnya. Nanti misalnya menulis, ya telah menulis, sedang menulis, kemudian tulisan, kemudian yang menulis, yang ditulis, tulislah, dan seterusnya ya. Itu kalau sudah punya, sudah tahu, memahami arti dari 12 kolom itu, nanti tinggal ditukar-tukar aja ya kata kerjanya. Artinya 12 kolom itu nanti berlaku untuk semua pola kan? Iya betul, untuk semua pola. Nah itu kan nanti intinya kan gitu, 12 kolom itu untuk semua pola. Cuma nanti kan berapa polanya itu kan tinggal perubahan-perubahannya aja kan. Iya, yang penting prinsipnya itu dulu ya. Ya, basicnya ya. Jadi itu minimal itu sudah ditangkap dulu lah oleh kawan-kawan yang baru mau belajar seperti itu. Sudah ditangkap itu pun nanti barangkali masih ada juga pertanyaan-pertanyaan nanti Pak Sarif, nanti kan saya share di Oke, iya. Ya mungkin lah pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan kita bahas apa kita jawab dalam pertemuan berikutnya ya. Karena itu nanti kalau aplikasi dan soft copy-nya tadi itu nanti kita lampirkan di kolom deskripsi. Oke, boleh. Nanti orang bisa mendownload sendiri. Oke, mungkin itu dulu Pak Sarif ya untuk namanya. Karena nanti kita lihat respon. Artinya ketika ada yang respon, oh itu materinya kurang panjang atau mungkin dilanjut aja nggak apa-apa, itu masih kan. Itu nanti kita lihat biar yang kita terima masukan dari kawan-kawan. Oke, siap. Oke, gitu dulu Pak Sarif ya. Ini karena juga masih perdana, masih uji coba juga ya. Mudah-mudahan ini lancar seperti itu ya. Ada kendala. Ya, oke, terima kasih Mas Aid, dan terima kasih semua teman-teman yang mau mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada kurang-kurang atau ada keliruan, mohon silakan disampaikan saja, dikritik saja, silakan. Oke, itu tadi ya sobat-sobat semuanya ya, sedikit ya, karena ini baru tayangan perdana ya, kita masih memerlukan nanti kedepannya itu perbaikan ya, baik itu perbaikan nanti secara teknis ataupun perbaikan nanti secara penyampaian materi atau apa, itu nanti bisa di komen boleh di tempatnya Salam PRW, atau nanti bisa komen di channel Peta Islam, sebenarnya boleh ya. Jangan lupa terus support ya channel-channel muslim ya di manapun itu yang mengarahkan kita kepada peningkatan ilmu. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu dulu ya Pak Sarif ya. Oke. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapat manfaat. Apabila tayangan kami kurang bermanfaat ya nggak usah ditonton, gitu aja. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Jangan lupa seperti biasa untuk menonton sampai tuntas agar tidak gagal paham, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya, ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.